tentang perintah berbuat baik sampai kepada binatang sekalipun ya. Al-amru bihsanid dahi wal qatli, perintah berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh ya. Itu sampai kepada binatang sekalipun. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari bapaknya Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan perbuatan baik atas segala sesuatu ya. Jadi berbuat baik itu atas segala sesuatu. Ihsan di sini maksudnya adalah berbuat baik di sini di antaranya adalah rifqu wa rahmah, sifat lemah lembut dan kasih sayang. Fa idza qataltum fa ahsinud dzib fa ahsinul qitlah, dan jika engkau membunuh, maka baiklah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha, dan jika engkau menyembelih, maka baiklah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan tentang bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik, yaitu mencurahkan kasih sayang dan lemah lembut yang sifatnya umum terhadap segala sesuatu. Kepada manusia sudah jelas ya, apalagi manusia ada tingkatannya berbuat baik. Ada ke orang tua berbeda berbuat baiknya kepada yang lainnya. Ada berbuat baik ke anak, mencurahkan kasih sayang dan kelembutan itu berbeda dengan yang lainnya. Dan bukan hanya terhadap manusia. Akan tapi Islam mengajarkan bahwasanya berbuat baik tersebut, berkasih sayang, kemudian berlemah lembut, itu juga kepada selain manusia. Makanya kata Nabi SAW, jika engkau membunuh, baiklah dalam membunuh. Maksudnya apa? Kok membunuh baik ya? Ya, kita suka bunuh binatang, Bu? Suka. Suka bunuh nyamuk, Bu? Suka, Bu. Nah, cara ngebunuhnya gimana, Bu? Ya, suka bunuh nyamuk ya. Jangan disiksa, Bu ya. Kalau bisa sekali pukul mati. Kalau disiksa itu dolim, bahaya itu, gak kerasa. Misalnya nyamuk pakai obat nyamuk tuh, kan itu nggak mati. Bener gak? Bukan nggak boleh, Bu. Nanti dulu ya. Ibu suka pakai hit ya, Bu ya? Mati nggak nyamuknya? Nggak mati, mabok nyamuknya. Nah itu jangan dibiarin tersiksa, cepat pencetin, bunuh. Ya itu nggak baik, Bu, kalau dibiarin tersiksa, itu zalim. Itu masalahnya nyamuk. Ibu suka bunuh semut? Suka bunuh semut, Bu? Iya, kalau mengganggu boleh. Hukum asalnya membunuh semut tidak boleh. Tapi kalau mengganggu boleh, tapi jangan sampai salah membunuhnya. Misalnya di kebun ini ada semut, sarang semut, mengganggu. Lalu kita bakar, maka ini tidak baik. Ya, caranya tidak baik. Dulu ada Nabi SAW pernah mengkritisi orang yang diganggu oleh semut, ternyata semua semutnya dibakar. Ini tidak baik.
Karena tidak boleh la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah yang menciptakan api. Jadi cukup kalau bisa disemprot mati, semprot. Ini maksudnya Bu ya. Ya, mencit hayam, Ibu sok mencit hayam Bu. Orang lain yang mencit hayamnya, ya. Itu pun sama, ya, harus pisaunya yang tajam. Makanya tadi kata Nabi, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha falyuhidda syafra ahadukum syafratah. Hendaklah salah seorang kalian pisaunya ditajamkan dulu. Wal yurih dzabihata. Kemudian percepat penyembelihannya. Jadi kepada binatang saja harus berbuat baik, apalagi terhadap sesama manusia. Ini pelajaran bagi kita semua bahwasannya di antara perbuatan baik itu adalah apa? Adalah menahan diri dari berbuat buruk kepada orang lain. Itu adalah salah satu bentuk perbuatan baik. Ya. Pelajaran bisa kita ambil juga di hadis di atas, di antaranya adalah ketika kita sholat, maka berbuat baik ketika sholat, yaitu dengan apa caranya? Melakukannya dengan secara sempurna, sebaik-baiknya. Karena sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukunnya dijaga, syarat-syaratnya sebelum sholat diperhatikan. Ya, apa syarat sebelum sholat, Bu? Bersuci. Kalau berwudu mah bukan hanya sholat, enggak sholat juga enggak apa-apa. Ya. Umum bersuci, suci dari hadas besar dan hadas kecil, baik pakaian, badan ataupun tempat. Nah, ini syarat. Ini sebelum masuk. Disebut syarat itu sebelum melakukan perbuatan, ya Bu ya. Apa tadi? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Baik badan, pakaian, ataupun tempat. Yang kedua apa? Satrul aurah, menutup aurat. Makanya mau sholat jangan asal pakai mukena. Ya, nanti rambutnya kemana-mana. Ya, kalau sengaja bisa batal sholatnya. Kecuali enggak sengaja. Yang rapi, dagu ini sampai sini Bu, jangan kelihatan ininya nih, ini aurat. Jadi sholat ditutup dagunya, jangan kelihatan ininya ya. Kan suka lupa, cuma cepret cepet-cepetnya. Kan wajah apa Bu? Ini wajah, ya. Auratul huriyah, ya ini aurat wanita merdeka ketika sholat, ya ini wajah dan telapak tangan. Perhatikan. Terus apalagi istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, perhatikan arah kiblatnya. Nah, ini namanya syarat. Maka orang yang ihsan, dia sedang berbuat baik ketika sholat, lakukan dengan sebaik-baiknya. Rukun syaratnya diperhatikan, rukunnya diperhatikan. Ketika dalam sholat, seperti Al-Fatihahnya, ruku sujudnya yang tumakninah, ya, bacaannya yang tumakninah. Kemudian sunnah-sunnah sholatnya diperhatikan juga. Kemudian ketika sedang baca Al-Quran, maka perbagus bacaan Al-Qurannya. Ya, perbagus bacaan Al-Qurannya. Karena memperbagus bacaan Quran itu akan berdampak baik juga pada hati kita, ya. Rasul sendiri senang, Rasulullah SAW itu senang suka dengerin bacaan orang lain. Pernah minta dibacakan Al-Quran ke Abdullah bin Mas'ud, sampai nangis beliau. Ya, Iqra' alayya Al-Quran, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, Aqra'u alayka wa alayka unzil. Wahai Rasulullah, apakah aku membacakan kepadamu Al-Quran padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Ya. Apa kata Rasul? Inni uhibbu an asma'a min ghairi. Aku suka mendengarkannya dari selain diriku. Nah,
Akhirnya bacakanlah oleh Abdullah bin Mas'ud sampai surat An-Nisa. Pakai faida jitna ya min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasul nangis. Hasbukal an, kata Rasul pas ayat itu. Cukup. Kata Ibnu Mas'ud, faltafattu ilaihi faida ainahu tadrifan. Aku lihat kepada beliau, ternyata kedua matanya nangis. Jadi bacaan Quran juga kalau bacaannya bagus bisa berpengaruh ke hati. Benar nggak, Bu? Sok ibu bulan Ramadan sholat imamnya bacaannya bagus, seneng nggak? Seneng. Tuh ngerti gak nangis. Imam nangis mengerti, ibu bimot ngerti gak nangis. Kenapa? Nangis. Ya, nggak ngerti juga nangis. Kalau imamnya nangis mah udah ngerti ya. Tapi kalau bah kita tuh makmumnya ya Bu ya. Kenapa nangis? Nah imamnya nangis. Itulah hebatnya Al-Quran. Ya, enak. Makanya Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan hukum-hukum tajwidnya yang benar. Ada belajar tahsin di sini Bu, ada. Banyak ya. Alhamdulillah ya. Syukur-syukur kalau misalnya ditadabburi setiap ayat yang kita baca, kita pahami ya kandungannya akan bertambah lagi. Demikian yang lainnya juga. Ya. Kemudian berikutnya pelajaran bisa kita ambil adalah apa? Di antaranya al-ihsan fil amal yakunu bi itqanihi. Salah satu bentuk perbuatan baik ketika bekerja, ya bekerjanya harus profesional. Kadang-kadang kerja suka enggak profesional. Apalagi kalau sudah jadi pimpinan, masuk seenaknya, diminta tanggung jawab di sisi Allah. Apalagi kerja kita terikat dengan lembaga pemerintahan. Tidak boleh itu seenaknya. Banyak sekali aturan hukum yang mengikatnya. Orang kalau sudah mengambil kesepakatan ya Bu ya, perjanjian, maka harus diambil konsekuensinya. Kalau tidak diambil konsekuensinya bisa dosa. Nah, salah satu bentuk perbuatan baik ketika bekerja profesional. Profesional. Innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba kalau bekerja dia itu lakukan dengan profesional. Senang. Kalau profesional insya Allah berhasil semuanya. Mau jadi pengusaha yang memang profesional melakukannya. Ya, itu berhasil insya Allah. Demikian juga yang lainnya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah perbuatan baik juga tidak boleh memaksakan diri. Ya Bu ya. Karena Allah tidak memaksakan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita tidak mampu ya jangan memaksakan diri. Kita mau berbuat baik kepada orang lain, jangan memaksakan diri. Kalau tidak mampu. Kalau mampu ya boleh, silahkan. Ini pelajaran-pelajaran bahwasannya Allah telah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu, termasuk kepada binatang. Tadi sudah saya kasih contoh ya. Jangan biarkan contoh kecil nyamuk lah, pakai obat nyamuk dibiarkan tersiksa. Ya, cepat bunuhin tuh. Cepat bunuhin. Kucing, kadang kita kalau ada kucing, ngeong-ngeong kucing, cuma minta kepala ikan ya, ditendang kadang kucingnya ya. Ya, ibu-ibu insya Allah enggak ya, ibu-ibu mah penyayang kucing semuanya ya, insya Allah. Terus hati-hati Bu kalau kita miara sesuatu, miara kucing, miara ayam ya, jangan sampai ngotorin rumah tetangga. Kalau kita sudah miara sesuatu ya jaga itu. Ya, ini mah demen aja, ada orang demen banget ya miara kucing tuh sampai banyak beranak pinak, deka urus, terus dibiarin aja kemana-mana, ngotorin di mana-mana kan.
Nggak boleh seperti itu. Konsekuensinya kalau sudah kita miara sesuatu, ya kita harus tanggung semuanya. Di antaranya jangan sampai mengganggu orang lain, ya, tempat orang lain, ya Bu. Tidak baik juga itu. Hadis berikutnya saya cepatin aja. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Muad ibni Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Dar Jundub bin Junadah, bapaknya Dar. Ini Abu Dar ini orang pejuang fakir miskin. Ya, Abu Dar ini. Beliau ini orang pertama kali mengucapkan salam dengan salamnya Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang berani, ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Siapapun yang dihadapinya, kalau dia itu benar, katakan benar. Kalau salah, dikatakan salah. Makanya sempat diboikot tuh di zaman Utsman radhiyallahu anhu jadi khalifah. Abu Dar itu pengajiannya selalu mengkritik pemerintahan Utsman. Utsman datang, Abu Dar, kalau engkau begitu terus, nanti masyarakat akan terpecah belah. Ya, bolehlah kalau engkau mengkritik tidak salah. Tapi kalau diterus di tengah masyarakat, nanti masyarakat akan terpecah belah. Umat Islam tidak akan kuat. Ya, akhirnya diminta oleh Utsman, sudah kalau bisa kamu jangan ceramah lagi, jangan ngajar lagi. Abu Dar nurut, Bu. Akhirnya disimpan di Robadah dan mati di sana, salah satu tempat, ya. Pada tahun ke-32 Hijrah beliau wafat. Nah, berani beliau, orang pertama kali berani orang pertama kali berani terang-terangan menampakkan Islamnya ini Abu Dar. Sudah dilarang oleh Rasulullah masuk Islam. Kamu jangan tampakkan Islam kamu. Naik ke atas Ka'bah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau dikepung sama orang-orang Quraisy, dipukulin sampai mau mati. Akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq, diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diomongin lagi sama Rasulullah, jangan, kamu pulang kampung saja, jangan. Maksa, besoknya naik lagi ke atas Ka'bah. Ya, dipukulin lagi itu Abu Dar sampai mau mati. Akhirnya Rasul, sudah, mulai hari ini kamu tidak boleh lagi ada di sini. Akhirnya pulang ke kampungnya, ke Bani Ghifar. Dan Bani Ghifar ini, dia dakwah di Bani Ghifar. Seluruh penduduk Bani Ghifar, kabilah Ghifar, ini adalah apa? Masuk Islam. Ya. Abu Dar Al-Ghifari. Kenapa Al-Ghifari? Karena berasal dari Bani Ghifar, nama kabilah, ya. Nama kabilah. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Kemudian dan bapaknya Abdurrahman Muad bin Jabal. Nah, ini Muad bin Jabal masuk Islam umur 18 tahun. Ya, masuk Islam umur 18 tahun. Beliau selalu mengikuti Rasulullah SAW dan beliau adalah sahabat yang paling ngerti hukum halal dan haram dalam agama Islam. Saking cerdasnya, saking taatnya kepada Allah anak muda ini, ya, itu sampai Rasul mengatakan nanti Mu'ad jadi pemimpinnya para ulama di hari kiamat. Jadi kalau nanti para ulama berkumpul, ya, di hari kiamat, itu komandannya Mu'ad bin Jabal. Komandannya. Terus masih muda juga, beliau diangkat jadi mustasyar, Bu. Tempat meminta pendapatnya khalifah. Oleh siapa? Umar. Padahal umurnya 2 kali lipat di bawah Umar. Masih muda. Ya, masih muda. Umar umurnya sudah 60 tahunan, Mu'ad masih 30 tahunan. Itu diangkat jadi penasehatnya Umar. Tempat meminta Umar meminta pendapat. Disinilah bahwasanya kecerdasan itu bukan berarti karena usia, ya kan? Bisa saja anak-anak muda ini bisa jadi cerdas-cerdas. Ya. Pandangannya jauh ke depan, ya, visioner. Ya, tapi Mu'ad ini umurnya pendek, hanya 33 atau 36 tahun. Terkena wabah taun. Ya, kalau kemarin COVID.
terkena wabah taun dan beliau mati di dekat Yordania, ya, di sana, di pinggiran Yordania pada umur 33 atau 36 tahun. Apa kata mereka berdua? Meriwayatkan hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Tolong diingatkan nanti jamnya ya, Bu. Kalau mau selesai diingatkan ya. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Apa maksud takwa, Bu? Maksud takwa apa di sini? Ini perintah untuk takut kepada Allah, ya. Amrun bil khaufi minallahi fi ayyi makanin wa zamanin. Ini perintah untuk takut kepada Allah dimanapun berada, kapan saja dan di mana saja. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Laksanakanlah perintah Allah dan jauhi larangannya dimanapun engkau berada. Ya. Jadi bertakwa itu di mana, Bu? Di masjid saja? Enggak. Ya, di rumah harus. Di pengajian saja? Enggak. Di pasar juga harus bertakwa. Harus takut kepada Allah kalau dia berbuat curang ketika jual belinya. Ya. Ketika bekerja harus takut kepada Allah kalau dia berkhianat dalam pekerjaannya. Harus takut kepada Allah. Dimanapun kita. Kita semua ibu-ibu duduk-duduk ngerumpi harus takut kepada Allah. Jangan-jangan ngomongin orang lain. Bukan jangan-jangan lagi, iya-iya, ya. Ya. Bukan jangan-jangan lagi, iya-iya ibu-ibu ngomongin orang lain. Harus takut kepada Allah dimanapun kita berada. Kalau lagi pengajian mau, waduh, bukan main. Takutnya, kadang-kadang disebutkan neraka bisa nangis. Giliran udah bubar pengajian, tingkat cowis deh. Ngerumpi lagi ya. Ibu-ibu, nah hati-hati Bu ya. Bertakwa bukan di masjid saja. Bertakwa bukan ketika pengajian saja. Dimanapun kita berada. Lahir dan batin kita. Ya, lahir dan batin kita. Tanamkan rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu alimun bi ahwalina. Allah mengetahui keadaan kita. Muraqibun li jami'i af'alina. Allah mengawasi semua perbuatan kita. Wa nahnu muhasabuna 'alaiha. Dan kita akan dihisab atas semua perbuatan kita. Ya. Harus bertakwa di mana saja. Kemudian kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik sebagai penghapusnya. Ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar butuh tobat. Bisa jadi tapi dosa besar juga dihapus kalau kitanya rajin berbuat kebaikan. Nah, kalau kita sudah buat satu kesalahan, ya, baik disadari maupun tidak disadari, segera kita bertobat kepada Allah dan segera kita ikuti dengan perbuatan baik. Itu sebagai penghapusnya, ya. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Otomatis dosa-dosa kecil akan terhapus dengan perbuatan baik. Ibu-ibu semuanya datang ke masjid, nyari ilmu, melangkahkan kaki ke masjid, itu akan terhapus dosa-dosanya. Ya, diangkat derajatnya, dosa-dosa kecil. Itu otomatis, ya. Itu otomatis. Makanya banyak-banyak berbuat kebaikan.
Diragamkan perbuatan baik itu. Jangan statis. Perbuatan baik itu jangan statis, itu saja. Tapi diragamkan. Ya, diragamkan. Dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, diragamkan. Bahkan tiap hari itu harus punya semangat berbuat baik. Dari mulai ngajak orang ke pengajian, bantu orang lain, berbakti pada orang tua, mengurus anak dengan apa? Niat untuk mendidik mereka. Itu kan perbuatan baik, ya. Kemudian berbakti pada suami, bukan main, ya. Ibu-ibu taat pada suami itu sudah Allah kasih label, Bu. Apa label dari Allah, istri yang taat pada suaminya? Labelnya apa, Bu? Qanitat. Wanita yang taat, Bu. Qanitat. Wanita-wanita yang taat. Di dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman apa? Fassolihatu qanitatun. Istri-istri yang solehah itu adalah istri-istri yang taat. Lil ghaibi hafizatun. Istri-istri yang soleh itu istri-istri yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, ya. Kemudian menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya ketika tidak ada. Ini istri yang dilabel oleh Allah. Ini istri yang baik itu istri yang qanitat, hafizat, yang dia taat kepada Allah dan pada suaminya, yang menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya ketika tidak ada suaminya, ya. Jadi ibu-ibu berbakti pada suami ibu, nggak usah berkeluh kesah, duh capek, duh naon, nggak usah. Ibu ya, hilang nanti barokahnya hilang. Ya, karena itu sebagai bentuk apa? Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai mana, Bu? Ikuti ya perbuatan-perbuatan jelek kita perbanyak dengan perbuatan baik. Otomatis akan terhapus. Banyak istighfar ya, Bu ya. Udah ngomongin orang istighfar lagi, udah ngomong istighfar ngomongin orang lagi, udah ngomongin orang istighfar lagi, ya. Ketika ditanya itu kenapa, Bu? Saya mah biar ingat terus istighfar, jadi ngomongin orang terus. Bagus, Bu, alasannya bagus banget. Ya. Kita lanjutkan, Bu. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Manusia itu kan macam-macam karakternya ya, Bu ya. Jangankan orang lain, orang terdekat kita saja karakternya bisa ada yang buat jengkel kita, ada yang buat senang kita, ya, ada yang memang kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menjengkelkan, ya. Kadang-kadang ente. Ente kadang kata siapa itu? Ya. Jadi kadang-kadang begitu, Bu. Tapi apa? Prinsip seorang mukmin bergaul dengan siapapun, kita harus punya prinsip. Saya harus bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita pergauli orang lain dengan akhlak baik. Terserah orang lain mau berbuat buruk pada kita, terserah. Yang namanya perbuatan itu baik dan buruk, efeknya, dampaknya akan kembali pada dirinya sendiri. Betul, Bu? Ya. Jadi nggak usahlah ada misalnya kesel-keselan ketika orang lain menjengkelkan kita, teman kita yang buat kita jengkel, kita kesel, nggak usah, biarin saja. Yang penting kita berbuat baik. Bahkan orang berakhlak baik ini, ketika bergaul dengan manusia, ini orang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi nanti di hari kiamat. Ini orang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang paling aku cintai
Dan orang paling dekat tempat duduknya di hari kiamat nanti itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat. Itu orang paling baik. Mangga Ibu, mohon. Itu orang yang paling baik akhlaknya. Sama Bu, mungkin kita diuji dengan anak kita yang kurang baik. Tapi kita tetap pergauli anak kita dengan cara yang baik, ya. Ibu-ibu mungkin diuji oleh suami ibu-ibu, ada sebagian yang mengesalkan ibu. Jangan malah berbalik tambah garang, ya. Kadang kan kalau perempuan gitu ya Bu ya, suami ngehegaknya tambah ibu, naon Bapak. Nah, langsung eta si bapakna jadi meong, ngun Bu. Ya, eleh si bapak mah eleh Bu, nya. Insyaallah ibu-ibu mah diam-diam juga punya power, ya. Ya, punya power. Tapi siapapun itu yang berbuat buruk kepada kita, jangan kita balas dengan perbuatan buruk. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Siapapun itu, terutama orang-orang terdekat kita. Nah, di antara akhlak yang baik adalah apa? Sabar, ya, rendah hati, kemudian selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jangan negative thinking, suudzon. Ya, nanti negative thinking biasanya larinya ke overthinking. Kalau overthinking larinya kemana? Darah ting, ya. Ya. Terus jangan ingin tahan diri kita dari berbuat buruk kepada orang lain. Ini termasuk akhlak yang baik. Ya. Saya penjelasannya sederhana saja Bu, nggak banyak dalil ya. Saya juga pusing kalau banyak dalil. Nah, kemudian ibu-ibu semuanya, seorang ulama mengatakan al-akhlaqu asasu qiyamil hadaratil insaniyah. Ya, jadi akhlak yang mulia itu adalah fondasi tegaknya peradaban manusia. Kalau manusia ingin peradabannya baik, fondasinya apa? Akhlak. Ya, selain ilmu adalah akhlak. Dulu di barat, Bu, di barat sana, yang digencarkannya adalah ilmu pengetahuan. Mereka lupa dengan akhlak. Akhirnya apa? Ilmunya maju, akhlaknya rusak, masyarakatnya jadi rusak. Sampai hari ini akhirnya. Ya kan? LGBT di mana berkembangnya, Bu? Di mana LGBT berkembangnya? Di barat. Ya kan? Yang membela LGBT di mana? Barat. Bahkan PBB membela LGBT. Kenapa? Ilmu pengetahuannya oke, kita akui. Ilmu pengetahuan selain agama ya, kita akui. Tapi mereka lupa tentang akhlak. Fondasi peradaban manusia itu bukan hanya ilmu, tapi akhlak yang baik. Ya. Nah, Islam datang bukan hanya membawa ilmu, tapi membawa akhlak yang baik. Makanya Rasul diutus ini, lihat surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang paling gampang. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah mengutus nabi itu di tengah kaum yang tidak bisa baca tulis. Orang-orang bodoh, Bu. Orang-orang Arab jahiliyah itu nggak bisa baca tulis. Yang bisa nulis itu cuma 1-2 orang. Cuma 1-2 orang. Rasulullah diajar langsung baca oleh siapa? Oleh Allah. Jibril langsung bawa wahyu. Suruh baca. Iqra. Suruh baca. Langsung oleh Allah melalui Jibril. Ya. Yatlu alaihim ayatihi, dibacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dalam ayat ini ada tazkiyah, ada tarbiyah.
Tazkiyah itu mensucikan jiwanya, jiwa manusia agar memiliki akhlak yang baik. Tarbiyah itu mencerdaskan akal manusia agar keluar dari kebodohan. Makanya Rasul itu mengajarkan dua ini. Ketika Barat sedang sedang maju-majunya peradaban lewat ilmu pengetahuan, moralnya rusak, Allah turunkan. Allah utus seorang Rasul akhir zaman membawa misi tazkiyah, mensucikan jiwa, dan tarbiyah, mendidik, mengajarkan ilmu. Sehingga dengan sucinya jiwa, akhlak menjadi baik. Dan dengan ilmu pengetahuan, kejahiliahan, kebodohan akan menjadi hilang. Maka penduduk Mekah, bangsa Arab yang tadinya termarginalkan, tidak dikenal dunia, dengan setelah diutusnya Rasulullah SAW, mereka yang tadinya suka membunuh anak perempuan hidup-hidup, mereka yang tadinya mau sholat minum khamr dulu, ya mabok dulu, ya. Ketika turun perintah sholat pun mereka masih mabok. Mereka masih mabok kalau mau sholat. Mereka yang tadinya saling bunuh satu sama lain, ya, saling berperang, sudah tidak ada akhlak, tidak ada ilmu, tidak ada akhlak. Diajarkanlah, disucikan jiwa mereka, iman masuk pada mereka, kemudian kotoran-kotoran yang menjadi penyakit hati mereka dihilangkan. Mereka memiliki akhlak yang baik, diajarkan ilmu kepada mereka, mereka memiliki, ya, menghilangkan kebodohan yang ada pada diri mereka. Mereka berada di puncak peradaban. Mereka berada di puncak peradaban. Hari ini, Bu, negara paling kaya negara mana di dunia? Jazirah Arab atau negara Barat? Jazirah Arab yang paling kaya. Itu mah doanya Rasulullah SAW. Itu mah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, warzuqhum minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Syaratnya iman, tanah Arab dikasih rizki oleh Allah. Ya, buah-buahan. Mana ada di sana, di Taif saja mungkin ada pertanian tuh, ya. Mana ada di sana ada pohon pertanian pepaya California. Pernah enggak di sana ibu makan buah-buahan yang jelek-jelek? Enggak pernah. Semua bagus. Padahal enggak ada yang namanya pertanian yang masif, ya, enggak ada. Ya. Kemarin Qatar Piala Dunia, kan Jazirah Arab. Yang kaya siapa, Bu? Jazirah Arab. Syaratnya iman. Ya, syaratnya iman. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Kalau iman, ya, negara manapun kalau imannya dijaga, ya, apalagi takwa kepada Allah, keberkahan akan dimunculkan, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri itu iman dan bertakwa kepada Allah, akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi, ya, dari langit dan dari bumi. Itu bangsa Arab, Bu. Saya cerita sedikit, ya. Bangsa Arab yang di bawah termarginalkan, tidak ada di peta dunia, sekarang menjadi negara-negara yang paling kaya di dunia. Siapa yang tidak butuh negara Arab? Katanya Amerika. Kata siapa? Amerika itu butuh minyaknya dari mana? Ibu tahu Aramco, perusahaan minyak di Arab Saudi? Aramco itu Amerika, ya, Arabia and America Corporation. Itu minyaknya Amerika join dengan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi cut saja, habis itu. Dulu sempat di zamannya Raja Faisal ketika perang Arab dan Israel, diboikot, langsung ekonominya jatuh Amerika. Tapi kan Raja Faisalnya dibunuh, ditembak mati dengan alasan apapun, ya. Kaya. Kemarin kita lihat bagaimana Qatar, ya, Bu, ya. Kesempatan Piala Dunia jadikan dakwah Islam. Kaya, Bu. Qatar itu pendapatan orangnya per bulan, Bu, di Qatar
paling sedikit 140 juta. Itu sebulan. Sebulan paling sedikit 140 juta orang di sananya, jadi penduduk sananya. 140 juta paling sedikit. Itu tadinya negeri yang termarginalkan, Saudi Arabia, Qatar, Emirat, semuanya. So bayangkan Bu, nyumbang masjid di Solo, masjid dari bin Zayed itu nyumbang buat masjidnya presiden di Solo 300 miliar lebih, duit sendiri. 300 miliar. Ini bukti bahwasannya dengan akhlak dan ilmu peradaban manusia akan menjadi tinggi. Negara kita pun sama, Bu. Kita tidak usah banyak teori-teori bagaimana supaya negara kita menjadi baik. Dua ini saja fondasinya yang kuat. Fondasinya yang kuat dua ini. Dari mulai pemimpin sampai rakyatnya, perhatikan akhlak dan ilmu. Ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Demikian digandeng dengan akhlak. Maju semuanya. Masyarakatnya akan punya etika yang baik, tapi satu sisi kemajuan negaranya akan berkembang dengan pesat. Makanya Bu, negara-negara Arab itu diganggu oleh mereka. Oleh orang-orang barat itu diganggu. Supaya apa? Hilang akhlaknya. Dimasukkanlah peradaban barat. Sekarang kan mulai masuk tuh peradaban barat ke negara-negara Arab. Supaya apa? Mereka terjatuh kembali. Tidak ada cara yang paling efektif untuk menjatuhkan kaum muslimin kecuali apa? Rusak akhlaknya. Kalau ilmu mereka bisa ngejar, kita bisa ngejar kok. Ya. Tapi kalau akhlaknya sudah rusak, hancur sudah peradaban. Kayak tadi ya disebutkan al-akhlak asasu qiyami al-hadarati al-insaniyah. Akhlak itu adalah fondasi peradaban manusia. Ya. Ini tanamkan pada anak-anak kita, Bu ya. Jangan hanya jejali ilmu, tapi harus dibekali akhlak. Jangan anak kita itu didoktrin kamu harus S2, S3. Gini. Tapi lupa menitipkan kepada anak kita supaya punya etika yang baik. Punya akhlak yang baik. Siapapun itu, kalau dua pondasi ini kuat pada dirinya, hidupnya akan baik. Hidupnya akan baik. Akan baik nanti ke depannya. InsyaAllah ta'ala. Jam berapa, Bu? 9.47. Saya tutup dulu. Kita buka pertanyaan. Ada 10 menit ya. Buat tanya jawab. Silakan. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Iya. Iya. Siapa, Bu? Kalau tidak punya suami, ya harus punya suami dulu, Bu. Kalau pengen taat. Kan pengen taat sama suami. Ya. Oh iya. Kirain pengen taat sama suami, nggak punya suami. Yang punya suami dulu. Gimana mau taat sama suaminya ya? Kalau misalnya nggak punya suami, taat saja kepada Allah. Jadilah seperti Maryam. Ya. Tidak punya suami, tapi Allah muliakan namanya. Muliakan dirinya di dunia dan di akhirat. Ya. Itu jadi qanitat. Wanita yang taat kepada Allah. Kemudian, gimana suaminya begitu, Bu? Ibu jangan nanya suami ibu, yang penting ibunya. Ya. Salah. Kan suami saya jelek. Saya harus taat terus. Ya itu yang jelek mas suami ibu. Masa suami ibu jelek, ibu mau ikut jelek? Logis enggak? Hancur semua nanti. Lihat Fir'aun. Ada nggak suami yang lebih jelek dari Fir'aun? Nggak ada. Punya istri siapa? Asia. Terus ngurus suaminya. Jadi kalau ada yang mengatakan suami saya jelek, ada banyak yang lebih jelek dari suami ibu. Siapa tuh Fir'aun?
ya, istrinya tetap baik sampai dibunuh oleh suaminya sendiri. Itu disalib istrinya sama suaminya sendiri. Cuman Allah cabut nyawanya terlebih dahulu sebelum dibunuh. Ya. Tapi terus berbuat baik. Ya. Terus berbuat baik. Jadi jangan sampai suami kita jelek, kitanya malah berlaku jelek. Walaupun secara hukum bisa saja seorang istri menuntut secara hukum. Misalnya suaminya zalim, dia tuntut. Ya, seorang istri menuntut karena kedoliman suaminya agar berpisah dari suaminya. Secara hukum iya. Jadi harus dibedakan antara etika dan hukum. Ya, kalau secara hukum boleh istri misalnya ya tidak dinafkahi, nuntut cerai boleh. Silahkan itu secara hukum. Ya, secara hukum agama, bahkan hukum negara pun begitu. Tapi kalau secara etika berbeda lagi. Ya, secara etika berbeda lagi. Makanya ketika ada konflik-konflik seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh apa? Menyuruh melihat satu sisi masing-masing sisi kebaikannya. Jangan melihat sisi keburukannya, ya. Ketika Allah menyebutkan tentang apa? Mempergauli para istri, kata Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli para istri dengan baik. Ini perintah kepada para suami. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau tidak suka pada mereka itu sesuatu, Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Diperintahkan juga sebaliknya. Ya, kita tidak suka pada pasangan hidup kita akan satu hal, lihat yang sisi baiknya dan tumbuhkan sisi baiknya itu. Insya Allah akan berubah. Ya, insya Allah akan berubah. Ibarat kita punya pohon, Bu, ya, pohon kita tanami. Mentang-mentang pohon itu banyak daunnya yang kering, lalu kita tumpas semua. Kapan pohon itu akan tumbuh? Kapan akan berbuah? Kalau kita nanam pohon, ya daunnya banyak yang kering, ya tinggal petikin aja daun yang keringnya. Itunya sirami terus. Yang suburnya itu, yang hijaunya sirami terus. Tumbuh nggak kira-kira? Tumbuh dengan baik. Keburukannya hilang? Hilang. Akan datangkan buahnya nanti. Ya. Seperti itu, Bu, ya. Jadi jangan lihat pasangan hidup kita. Termasuk saya, Bu. Saya suami juga. Sama, laki-laki itu jangan melihat kekurangan istrinya. Istrinya terus, kekurangan istrinya terus yang dilihatnya. Ini bukan pemimpin namanya. Kalau pemimpin itu, laki-laki kan pemimpin ya, Bu, ya. Ya, ini buat dalil ibu-ibu kepada para suami, ya. Kan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Pemimpin itu, Bu, bukan hanya menerapkan kebijakan, aturan, tapi pemimpin itu harus bijaksana. Harus bijaksana. Ya, ini debat nih suaminya, ya. Ya, pemimpin itu bukan hanya menerapkan aturan kepada laki-laki, suami menerapkan aturan pada istri dan anak-anaknya. Kamu begini, tapi tidak bijaksana, tidak akan nerap aturannya. Harus bijaksana. Kenapa? Karena namanya rakyat itu pasti ada kekurangannya. Pasti ada salah pahamnya. Demikian di rumah, kalau suami itu tidak bijaksana, hanya menerapkan kebijakan, akan berantem terus, berantakan terus nanti. Ya, istri kan punya kekurangan. Anak-anak punya kekurangan, masing-masing punya kekurangan. Kalau pemimpinnya yang bijaksana, dia akan paham, memahami itu. Kapan waktu meluruskannya, kapan waktu untuk memberikan toleransinya, itu akan paham. Lihatlah Rasulullah SAW, pemimpin yang bijaksana. Ya, pemimpin yang bijaksana. Bagaimana orang berbuat salah, tidak langsung dihukum. Oleh beliau dimaafkan. Sudah, sana. Silakan. Mangga, mohon. Habis, Bu, waktunya. Ada lagi, silakan. Ya.
Udah nikah? Ini udah ngaji kitab Ukudul Jen ini. Ya, udah nikah? Qurratul Uyunnya udah ngaji? Paham ya? Iya. Qurratul Uyunnya belum? Jangan dulu. Bahaya. Ya. Fathul Izar? Waduh, bahaya lagi tuh. Ya, jangan ngaji Fathul Izar. Nanti nggak mikir kerja, mikirnya nih nikah. Nusyud itu pembangkangan. Ya, nusyud itu artinya pembangkangan. Pembangkangan itu bisa jadi berasal dari istri, bisa jadi berasal dari suami. Ya, nusyudnya istri, dia tidak taat pada suami dalam perkara yang dia bukan dosa dan maksiat. Ya, ini simpelnya. Ya. Dan nusyudnya suami kepada istri, suami tidak menunaikan hak-hak istrinya. Ini nusyud. Ya, namanya nusyud. Dalam Al-Quran jelas sekali ya, cara menanganinya. Ketika istri membangkang, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, fa'iruhunna wahjuruhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Ya, jadi ada 3 bagaimana menangani istri yang membangkang. Pertama, nasihati. Kalau tidak bisa menasehatinya, maka dengan memisahkan tempat tidurnya. Kalau tidak memisahkan tempat tidurnya, maka dengan dipukul. Dipukul bukan tempat yang menyakitkan, ya, tapi tempat yang tidak menyakitkan. Karena untuk mendidik saja. Nah, ini nusyud, ya, nusyud pembangkangan istri kepada suami. Adapun suami membangkang kepada istri, itu tidak menunaikan hak-hak istri. Boleh kalau nusyud itu meminta berpisah, boleh secara hukum. Kalau sudah diterapkan langkah-langkahnya, tahapannya, kemudian istri masih membangkang, boleh suami untuk meninggalkan istrinya. Demikian istri juga ketika sudah istri menempuh langkah-langkahnya, suami tetap seperti itu, boleh istri untuk menuntut berpisah secara hukum, ya. Ini secara hukum, tapi tentu wa intasbiru khairul lakum, ya. Jika engkau bersabar itu lebih baik, ya, lebih baik. Wallahu a'lam. Paham ya? Ya. Nanti itu sedikit saja. Banyaknya boleh ke rumah ngaji kitab. Ya. Silakan. Mau kitab apa saja, saya banyak. Ada 1000 jilid kitab saya. Insya Allah ya. Nah. Baik, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Kita tutup. Buat. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.